سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وأفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut, tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk menghitung nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Wabil khusus dengan seluruh nikmat-nikmat tersebut, syukur alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita, panutan kita, idola serta kecintaan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, pada seluruh sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Kalau biasanya di setiap malam Senin kita mengkaji kitab Fathul Qarib, pada malam hari ini khusus insyaallah kita akan melenceng sedikit dari pembahasan kita, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab yang berjudul Al-Mawa'izul Usfuriyah, yang dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Mashhur. Mudah-mudahan dengan wasilah kitab beliau yang kita baca dan kita pelajari pada malam hari ini, kita akan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, karenanya sebelum kita mulai pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama diikuti dan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita buka di dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah langsung, enggak dari halaman 1, tapi kita langsung loncat jauh ke halaman 17. Di mana di halaman 17 ini Al-Hadisus Samin Asyar, ada hadis yang ke-18. Hadis yang keberapa? Ke-18. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala
anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alimtum man a'jabul khalqi imanan. Apakah kalian tahu wahai para sahabatku, man a'jabul khalqi imanan, siapa sih orang yang keimanannya paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi di dalam kitab ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berdialog sama para sahabat. Jadi Rasulullah itu ada tanya jawab antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanya begini, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa sih orang yang keimanannya paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas apa jawaban dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu para sahabat ini kompak. Mereka semuanya berkata, faqalu imanal malaika ya Rasulullah. Kata para sahabat, iman yang paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu adalah imannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sahabat menjawab iman yang paling dikagumi oleh Allah adalah imannya para malaikat, lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan." Sebab kenapa? Kalau keimanan para malaikat itu dikagumi oleh Allah, wajar aja. Sebab kenapa? Yang namanya imannya para malaikat-malaikatnya Allah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, la yazidu wa la yanqusu. Imannya para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu stabil, konsisten, nggak pernah bertambah dan nggak pernah berkurang, nggak pernah naik dan nggak pernah turun. Jadi malaikat mah hidupnya flat aja, datar hambar kalau kata kita. Bab kalau para malaikat nih kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala buat sholat, itu para malaikat patuhnya luar biasa. Itu dari mulai diciptakannya malaikat disuruh sholat terus sampai hari kiamat akan selalu sholat kepada Allah Subhanahu. Itu malaikat kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih saja, itu kerjaannya dari dulu awal diciptakan sampai hari kiamat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kalimatani khafifatani fil lisani. Ada dua kalimat yang mana kalimat tersebut amat sangat ringan untuk kita baca, akan tetapi sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Akan tetapi dua kalimat ini walaupun enteng kita ucap, ringan kita baca, akan tetapi dua kalimat ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu. Artinya apa? Banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca kalimat ini. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Kalau mau dapat pahala banyak, mau dapat pahala gede di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Kapan aja, di mana aja boleh kita baca, kecuali di dalam kamar mandi. Kalau di kamar mandi jangan, kalau bisa zikirnya khafi aja di dalam hati. Kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Artinya apa? Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi dengan segala pujian, subhanallahil azim, dan maha agung Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua kalimat yang insya Allah kalau kita amalkan besar pahalanya di
sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan imannya para malaikat yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus para sahabat ada lagi yang menjawab. Apa kata mereka? Faqalu an-nabiyyin. Iman yang paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan para malaikat, kami tahu ya Rasulullah, itu tentu adalah imannya para nabi dan para rasul. Tuh kata para sahabat, iman yang paling dikagumi oleh Allah adalah imannya para nabi dan para rasul. Ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ada 25. Dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Yo anak-anak Irmawa, baca nama-nama Nabi yang ada 25. 1, 2, 3. Dan baca semua. Ibrahim, Lut, Ismail, Terus Ishak, Yakub, Ayub, Said. apa enggak? Wajib hafal nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul. Biar gampang ngapalinnya, acak-acakan kayak tadi, saya ajarin adanya biar gampang. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Ismail. Baca dong. Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Apa enggak? Insyaallah. Nadanya yang kayak tadi aja Ustaz ajarin, insyaallah ada Kalau nada yang pertama mah awalnya doang meyakinkan, masalahnya mah belepetan. Ayo ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Hafal nggak? Insyaallah. Kalau hafal ditanya insyaallah, kalau dites kita dulu. Dah, nggak apa-apa. Kan diapain lagi ya di rumah ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, keimanan yang paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah imannya para nabi dan para rasul. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La. Bukan imannya para malaikat, bukan juga imannya para nabi dan para rasul yang dikagumi oleh Allah Subhanahu. Sebab kenapa? Kalau para nabi dan para rasul, mereka itu imannya dikagumi oleh Allah, wajar. Kenapa? Karena imannya para nabi dan para rasul dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali yazidu wa yazidu. Yang namanya imannya para nabi dan para rasul itu senantiasa bertambah dan terus bertambah kepada Allah Subhanahu. Mustahil keimanannya para nabi dan para rasul kadang naik dan kadang bahkan turun terus menerus, itu mustahil bagi para nabi dan para rasul. Di samping itu juga wajar, kata Nabi, kalau imannya para nabi dan para rasul itu dikagumi oleh Allah. Kenapa? Karena mereka adalah ibadun maksumun, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari segala macam bentuk
baik itu dosa besar maupun dosa kecil, baik itu dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Para nabi dan para rasul itu sudah diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Para nabi dan para rasul udah pada punya kapling di dalam surga. Tinggal kita nih umatnya, bisa nggak kita DP dulu di dunia biar kita dapat kapling di akhirat. Amin ya rabbal. Terus kalau misalkan ya Rasulullah imannya para malaikat bukan, imannya para nabi dan para rasul bukan. Oh, saya tahu nih kata para sahabat, tentu imannya kami nih para sahabat yang beriman kepada engkau ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan juga. Kalian mah imannya itu dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wajar. Wajar kenapa? Karena para sahabat itu hidupnya sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat itu imannya luar biasa dikagumi oleh Allah, wajar. Kenapa? Karena para sahabat hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang namanya para sahabat, ketika mereka hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika iman mereka itu sedang goyah, ketika iman mereka itu sedang menurun, kepercayaannya, tingkat kepercayaannya itu berkurang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, mukjizat demi mukjizat ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika para sahabat melihat mukjizat Nabi, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari hal yang paling kecil, itu para sahabat dengerin ceritanya. Sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, ada yang disebut dengan namanya irhas. Apa namanya? Irhas. Irhas itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri daripada kenabian. Nah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemana beliau melangkah, kemana beliau berjalan, senantiasa beliau dinaungi oleh awan api kebakar dong Nabi. Gimana sih? Nah itu tanda-tanda keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berjalan di siang hari di tengah gurun pasir yang panas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah merasa kepanasan. Kenapa? Karena kemanapun Rasul pergi, kemanapun Rasul melangkahkan kaki, dipayungi oleh Rasulullah itu luar biasa. Hidupnya kemana-mana anti panas, selalu hidupnya adem. Kenapa? Karena dipayungi oleh Nah itu ciri ataupun tanda daripada kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sengaja dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar orang-orang yang tidak percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi percaya, agar orang-orang yang sudah percaya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam imanan semakin bertambah dan terus bertambah. Itu yang pertama, ada yang disebut dengan irhas. Nah lalu para sahabat itu wajar kalau imannya itu dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika para sahabat, beliau itu lagi memimpin perang, itu para sahabat kehabisan yang namanya perbekalan. Kehabisan perbekalan, gak ada makanan, gak ada minuman, perang belum beres. Ngadu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kita kaum muslimin itu kelaparan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami kaum muslimin kehausan. Berikan kami minum ya Rasulullah, berikan kami makanan ya Rasulullah. Agar apa? Agar kami kuat kembali, segar kembali untuk melawan orang-orang kafir. Akhirnya diberikanlah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah dari selak-selak jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam air yang mengucur. Sehingga para sahabat itu yang saking banyaknya ngantri buat minum,
daripada tangan mulia Nabi kita Muhammad. Setelah para sahabat semuanya minum, kenyang semuanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada nggak yang bawa girbah? Girbah itu apa? Girbah itu kantong minum yang terbuat dari kulit hewan. Kalau sekarang mah istilahnya botol nih. Itu semuanya sahabat Rasul udah minum. Itu kantong-kantong air udah terisi. Bahkan dahsyatnya nih, sahabat ada yang sampai mandi dari air yang keluar dari tangannya Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hebat nggak Nabi kita? Mantap nggak Nabi kita? Luar biasa. Makanya kalau sahabat itu keimanannya stabil atau bahkan terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap hari, setiap detik, setiap saatnya dipertontonkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 2 mukjizatnya Nabi. Belum lagi suatu ketika ada sahabat Nabi yang lagi bikin acara. Ya istilah kata kalau kita mas sekarang lagi bikin acara maulid gitu. Ini bikin acara, Sohibul Bait cuma punya makanan sedikit. Punya makanan undang para sahabat semuanya. Ini tuan rumah bingung. Ya Rasulullah, saya di rumah cuma punya makanan sedikit. Engkau undang seluruh sahabat, bagaimana? Ntar saya malu ya Rasulullah kalau sampai nggak kebagian. Langsung dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, itu makanan yang tadinya cuma sedikit diambil oleh Nabi, diberikan sahabat, diambil lagi, diberikan lagi, sampai semua sahabat kebagian, sampai semua sahabat kenyang. Itu makanan yang ada di dalam tutup saji masih utuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa nggak mukjizatnya Nabi kita? Sallallahu alaihi Muhammad. Itu semua sahabat kebagian, bahkan bukan cuma kebagian, sampai sahabat yang mau bungkus disuruh ambil kantong. Buat apa? Itu makanan tidak habis Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad. Kalau saya mau bahas, saya mau ceritain tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, nggak bakalan cukup 1 kali pertemuan. Belum lagi ketika orang-orang kafir luar biasa nih, pengingkaran terhadap ajaran Nabi kita Muhammad, itu minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang di luar logika. Permintaannya udah mulai aneh-aneh, udah mulai nggak masuk apa kata orang-orang kafir? Muhammad, kalau emang kamu bener-bener Nabi, kalau kamu emang bener-bener Rasul, kalau emang kamu bener-bener utusan Allah Subhanahu wa taala, minta sama Tuhanmu. Tapi ingat, permintaan dari orang-orang kafir ini adalah jebakan untuk mempermalukan Rasulullah. Tujuan mereka minta diperlihatkan mukjizat bukan buat beriman, tapi untuk menjebak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijebak agar apa? Agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipermalukan di hadapan orang banyak. Sehingga itu yang namanya orang kafir, walaupun udah ditunjukkan mukjizat sehebat apapun, tidak akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Muhammad, itu yang namanya orang-orang kafir, mereka nggak bakalan beriman kepada kamu. Mau kamu kasih tahu kek, mau kamu nggak kasih tahu kek, mau kamu dakwahin kek, mau enggak kek, mau kamu ajak, mau nggak bakalan beriman. Kenapa? Karena hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu. Karenanya kita sebagai umat Nabi harus bersyukur. Kenapa? Karena kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini orang-orang kafir sepakat minta, buat apa? Muhammad, kalau emang kamu benar seorang Nabi dan Rasul, coba itu yang namanya bulan belah jadi 2. Kira-kira Nabi kita ditantangin kayak begitu, mundur apa maju? Takut apa berani? Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW, karena dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang kafir di depan matanya menyaksikan bahwasanya bulan terbelah menjadi 2 dengan izin Allah Subhanahu. Setelah bulan itu terbelah menjadi 2, dipersatukan lagi oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau kalian iseng-iseng buka di internet,
mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa membelah bulan. Nah, tadi itu dijelasin tuh sama ahli meteorologi bahwasanya ternyata memang bulan itu pernah terbelah menjadi dua. Jadi kayak semacam ada garis yang memisahkan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, itu setelah dipelajari dan setelah diteliti oleh orang-orang di luar Islam, ternyata benar bahwasanya bulan ini pernah terbelah menjadi dua. Dan itu terjadi di zamannya Nabi kita Muhammad. Baru ditemui sama orang-orang non-muslim pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang muslim tersebut setelah dia tahu fenomena alam yang begitu luar biasanya, apakah dia beriman kepada Rasulullah? Enggak. Kenapa? Karena hati mereka itu sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, terus para sahabat ini bingung. Ya Rasulullah, kalau misalkan keimanan yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan malaikat, bukan juga imannya para nabi dan rasul, terus bukan juga imannya kami, lah terus imannya siapa ya Rasulullah yang paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengerin apa kata Nabi kita Muhammad. Sayati qaumun yaji'una min ba'di, akan datang nanti suatu kaum yang mereka datang itu setelah aku meninggal dunia, yu'minu nabi wa yusaddiquni wa lam yaroni. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang imannya paling dikagumi oleh Allah, mereka adalah orang-orang nanti yang setelah aku wafat, setelah aku meninggal dunia, mereka itu gak pernah melihat saya, mereka itu gak pernah berjumpa dengan saya, akan tetapi mereka beriman kepada saya dan membenarkan setiap apa yang saya sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi keimanan yang paling dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah imannya kita, umatnya Nabi besar Muhammad. Umat yang mana? Umat yang tidak pernah melihat Rasul, umat yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul, akan tetapi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga Nabi kabarkan kepada kita, kasih kabar gembira. Apa itu? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Dan kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Mungkin sekedar ini saja yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan bangunnya kita dari tempat ini, dari majelis ini, seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan seluruh hajat dan cita-cita kita dengan sebab perkumpulan kita pada malam hari ini. Amin ya Rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim. Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wa bi'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa
اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.